Sahabat, bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos UTBK SBMPTN? Yang pertama adalah sahabat harus mereview ya secara sungguh-sungguh materi pelajaran yang diujikan pada UTBK SBMPTN. Kalau sahabat jurusan IPA, tentu materi tesnya adalah fisika, kimia, biologi, kemudian matematika, dan soal-soal tes potensi skolastik yang muatannya juga ada materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar ya. Nah, tentu sahabat harus mempersiapkan diri dengan mereview pelajaran-pelajaran tersebut secara bersungguh-sungguh. Artinya buatlah resume-resume dari materi bab per bab yang sahabat pelajari, kemudian buat catatan-catatan kecil, selain juga berlatih. Nah, bagi sahabat yang jurusan IPS, tentu materi tesnya ada ekonomi, sosiologi, sejarah, kemudian geografi, kemudian di TPS juga ada materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar. Nah, mengapa sahabat harus melakukan review secara mendalam materi-materi tersebut? Karena soal-soal UTBK, SBMPTN itu kan soal-soal hot ya, higher order thinking skill. Tentu yang bisa menjawab soal-soal tersebut haruslah memahami konsep materi tersebut secara baik. Maka tidak ada cara lain sahabat kecuali sahabat harus melakukan review atau belajar secara mendalam konsepnya terlebih dahulu. Dengan juga membuat catatan-catatan, resume, dan berlatih soal-soal tersebut. Yang kedua adalah memperbanyak latihan-latihan soal. Baik itu latihan-latihan soal UTBK SBMPTN dari tahun ke tahun, ataupun juga latihan-latihan soal yang ada di dalam buku bab per bab, sehingga sahabat akan memahami materi-materi itu dengan baik dan mendalam tentunya. Jadi pelajarilah materi bab per bab dengan baik. Yang berikutnya, jika memungkinkan, belilah buku SBMPTN dari tahun ke tahun. Karena buku-buku SBMPTN itu tentu sifatnya khusus, yaitu berisi materi-materi SBMPTN dari tahun ke tahun beserta pembahasannya. Biasanya buku-buku ini tentu sangat recommended karena si penulis memang mengkhususkan buku tersebut untuk tujuan tes UTBK SBMPTN. Pelajari buku tersebut dengan sungguh-sungguh bab per bab dan pelajari juga trik-trik untuk menjawab soal-soal yang biasanya ada di dalam buku. Yang berikutnya sahabat adalah jika memungkinkan lagi ikutilah bimbingan belajar. Nah, mengapa sahabat harus mengikuti bimbingan belajar? Karena tentu pesaing sahabat sekalian rata-rata mengikuti bimbingan belajar. Nah, jika sahabat hanya belajar sendiri, tentu penguasaan materi akan di bawah sahabat-sahabat kalian yang mengikuti bimbingan belajar. Selain itu, pertimbangan rasionalnya jelas suatu bimbingan belajar memang memiliki materi dan pengalaman untuk membimbing siswa untuk bisa menjawab soal-soal UTBK SBMPTN dengan baik. Nah, ini kelemahan sahabat jika sahabat tidak mengikuti bimbingan belajar secara khusus. Nah, yang berikutnya tentu adalah sahabat harus bisa meluangkan waktu selain belajar di bimbingan belajar, tentu sahabat harus belajar secara mandiri di rumah
dengan melakukan pendalaman minimal 5-6 jam setiap hari. Dengan demikian tentu penguasaan materi sahabat akan lebih maksimal ya. Kemudian yang berikutnya, ikutilah TO-TO atau tryout SBMPTN yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik itu bimbingan belajar maupun lembaga-lembaga, baik secara online maupun secara offline. Nah, pengalaman mengikuti tryout ini tentu sangat penting sekali. Yang pertama, sahabat tahu jenis-jenis soal. Yang kedua, mampu memanajemen waktu ya. Dari pengalaman-pengalaman sahabat menjawab soal-soal tersebut. Selain itu, tentunya adalah pembiasaan kondisi psikologis sahabat. Karena kalau sudah terbiasa menjawab atau pernah menjawab soal melalui tryout, tentu secara psikologis sahabat akan relatif lebih siap jika dibandingkan sahabat yang tidak pernah mengikuti tryout SBMPTN. Nah, yang terakhir tentu adalah selalu berdoa ya, karena bagaimanapun doa ini penting sekali untuk mengkondisikan kondisi psikologis kita tetap tenang ya, tetap fokus dan lain sebagainya. Oh ya, hal penting juga yang tidak kalah menentukan apakah sahabat nanti bisa lolos UTBK SBMPTN adalah pada seberapa kompetitif jurusan atau prodi yang sahabat pilih. Nah, tentu melalui mengikuti tryout, sahabat akan mengetahui kemampuanmu sampai di mana. Nah, tentunya ini nanti berkaitan dengan apakah jurusan atau prodi yang sahabat pilih itu kira-kira bisa lolos apa tidak. Kalau nilainya bagus, tentu prodi-prodi yang sangat kompetitif, passing grade-nya tinggi, sahabat bisa capai. Tapi apabila nilai TO kecil atau bahkan sahabat persiapannya sangat minim dan sahabat memilih jurusan-jurusan yang favorit, passing grade-nya cukup tinggi, tentu akan sulit untuk lolos. Nah, ini perlu pertimbangan rasional ya. Apakah kira-kira sahabat bisa lolos dalam UTBK tersebut. Sahabat kira-kira itu ya, sekedar tip dan trik untuk bisa lolos UTBK pada tahun ini. Kita berharap bahwa sahabat nanti menjadi pemenang ya, dan memperoleh 1 kursi pada UTBK SBMPTN yang akan sahabat ikuti. Tentunya jangan pernah menyerah sebelum berjuang. Ingat bahwa proses tidak akan mendustai hasil. Persiapan merupakan hal yang sangat penting apabila sahabat ingin memenangkan pertarungan ini. Demikian sahabat, tetap semangat. Dan oh ya, jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, sahabat yang belum subscribe, like, komen, silahkan di subscribe, like, komen ya, maaf. Dan juga bunyikan lonceng sehingga nanti apabila ada video baru, sahabat akan segera memperolehnya. Demikian sahabat, terima kasih sudah memperhatikan video ini. Tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua.